Suatu hari, seorang pemuda bernama Mike tampak tengah berada di ruang interogasi dengan tangan dan kaki diborgol. Tak berselang lama, seorang petugas masuk untuk melakukan interogasi, sementara petugas lain mengawasi dari balik kaca yang tidak tembus pandang. Petugas lantas menunjukkan foto sejumlah barang bukti, seperti sendok berdarah, wajan, dan senjata yang berada di dalam boneka teddy bear, serta barang-barang lainnya. Dari situ dimulailah kilas balik semua kejadian yang menimpa Mike beberapa hari yang lalu. 3 hari sebelumnya Mike hidup damai di kota Lyman, Virginia Barat, dengan sang kekasih yang bernama Phoebe. Hanya saja Mike mengaku tidak dapat mengingat kehidupannya sebelum bertemu dengan Phoebe. Mike adalah seorang pecandu rumput liar dan memiliki fobia untuk jauh dari rumah. Kendati demikian, Mike telah lama merencanakan perjalanan romantis ke Hawaii sebagai kejutan bagi Phoebe, sekaligus untuk melamarnya. Sayang begitu hari yang dinanti tiba, Mike terkena serangan panik akibat fobianya, sehingga mereka ketinggalan pesawat. Dalam perjalanan pulang, Mike berulang kali meminta maaf kepada Phoebe. Meski sangat kecewa, Phoebe tetap memaafkannya dan sama sekali tidak menunjukkan kemarahan. Setelah kejadian itu, Mike kembali ke rutinitasnya yang sangat membosankan, yaitu seorang penjaga toko kelontong. Karena semakin banyak saingan yang membuat toko menjadi sepi, Mike menghabiskan waktu dengan menggambar kartun untuk sebuah komik. Ketika Mike tengah mengganti papan pengumuman di luar toko, tampak sebuah satelit yang mengawasinya. Data satelit menunjukkan bahwa Mike adalah seseorang yang berada dalam sebuah program bernama Ultra yang dijalankan oleh CIA. Di markas CIA tersebut, seorang pimpinan bernama Victoria sedang memeriksa file rahasia ketika mantan asistennya yang bernama Betty masuk ke ruangan. Tak berselang lama, telepon rahasia di laci Victoria berderi, di mana terdengar suara seorang pria yang disamarkan. Pria itu berkata bahwa program Ultra telah diaktifkan dan Mike adalah target yang akan segera dilenyapkan. Sementara itu, Mike dan Phoebe asik menikmati malam di atas kap mobil mereka. Di sana mereka melihat mobil-mobil polisi dan truk derek yang berusaha mengevakuasi sebuah mobil yang menabrak pohon. Pada momen ini Mike berkata bahwa dia ibarat pohon yang diam di sana selama bertahun-tahun, sedangkan Phoebe adalah mobil yang terus bergerak hingga akhirnya terhenti setelah menabrak pohon itu. Jadi Mike merasa dirinya selama ini telah menghambat Phoebe. Namun Phoebe segera menenangkan Mike dengan berkata sangat mencintainya. Keesokan pagi, Victoria mengkonfrontasi seorang agen bernama Adrian yang juga terlibat dalam program Ultra. Menurut Victoria, Adrian seharusnya melindungi aset mereka, bukan malah membunuhnya. Namun Adrian mengingatkan kalau program tersebut sudah ditutup sendiri oleh Victoria lantaran aset yang mereka buat cacat. Jadi merasa tidak ada yang perlu dikhawatirkan bila dirinya ingin menghabisi aset cacat tersebut. Di sisi lain, Mike telah melakukan pelanggaran keamanan dengan berusaha meninggalkan kota, sehingga harus dilenyapkan. Dan sekarang keputusan itu sudah berada di tangannya, bukan di tangan Victoria lagi. Di tempat berbeda, Mike menemui seorang teman bernama Ross guna bertransaksi kembang api ilegal. Rupanya kembang api tersebut akan Mike gunakan untuk melamar Phoebe. Malam itu di tempat kerja, secara mendadak Victoria mendekati Mike dan mengucapkan serangkaian kalimat yang tidak Mike mengerti. Oleh karenanya Victoria terpaksa meninggalkannya dengan kecewa. Selang beberapa waktu, Mike yang sedang memasak mie melihat 2 orang pria tengah mengutak-atik mobilnya. Untuk itu Mike segera keluar dan menegur mereka. Namun alih-alih pergi, kedua pria ini justru mendekat, di mana bersama dengan itu sesuatu di dalam diri Mike membuatnya dengan cepat bereaksi, sehingga perkelahian pun terjadi. Setelah menghabisi kedua pria itu, Mike langsung tersentak dengan apa yang telah ia lakukan. Mike kemudian menghubungi Phoebe dan dengan panik menceritakan hal yang baru saja terjadi. Namun ia mengaku takut menghubungi polisi, apalagi banyak terdapat rumput liar di dalam mobilnya. Mendengar itu Phoebe bergegas ke sana dan melihat tubuh 2 orang pria yang tergeletak di aspal. Sayang belum sempat mereka melakukan apa-apa. Bersama dengan itu pula seorang sheriff tiba di TKP dan menangkap mereka. Di tempat berbeda, Adrian dihubungi oleh seorang anak buahnya yang memberitahu perihal kematian 2 pria tadi. Terungkap bahwa kedua pria tersebut adalah agen yang diperintahkan oleh Adrian untuk menghabisi Mike. Mendengar Mike yang mampu menghabisi kedua agen itu dengan sebuah sendok, sontak Adrian menyadari kalau Mike telah diaktifkan. Dia pun menyadari Victoria berada di sana, sehingga memerintahkan untuk melockdown kota agar bisa sekaligus menemukan Victoria. Di sini berarti kalimat yang diucapkan oleh Victoria kepada Mike adalah kode untuk mengaktifkan keahliannya. Mengetahui Mike telah ditangkap, maka Adrian mengirimkan 2 orang agen ke kantor polisi untuk melakukan eksekusi. Tak berselang lama, seorang agen bernama Crane menerobos masuk dan langsung melakukan penyerangan terhadap para polisi. Sedangkan agen bernama Lover berusaha menghabisi Mike. Setelah berjuang keras, Mike dan Phoebe berhasil mengurung Lover di dalam sel, lalu bergegas kabur. Namun Crane yang melihat mereka segera menyerang, kendati sang sheriff sempat memborgol kakinya di bangku. Begitu berada di luar, Crane memanggil Mike dan melemparkan granat. Tapi dengan gesit, Mike menangkap granat tersebut dan melemparkannya kembali sehingga meledakkan kantor polisi.
Melihat Grant masih berdiri, terpaksa Mike harus menghabisinya sebelum Phoebe mengajak dia pergi. Sementara itu Victoria yang melihat jembatan di barikade mencoba untuk menghubungi Adrian. Namun Adrian menegaskan ini adalah akibat ulahnya yang telah mengaktifkan Mike. Ada waktu yang sama Mike dan Phoebe sampai di parkiran toko. Saat Mike berusaha menenangkan Phoebe, tiba-tiba angin meniup sebuah kantong kresek ke mobil Mike yang seketika itu pula meledak. Ternyata kedua agen yang Mike habisi sebelumnya telah memasang bom di mobil tersebut. Akibat hal ini mereka memutuskan pergi ke rumah Ross menggunakan mobil Phoebe. Begitu sampai di halaman rumah Ross, Mike merasa heran mengapa dia sama sekali tidak dapat mengingat masa lalunya. Ia bahkan heran kenapa tiba-tiba dia tahu cara menggunakan senjata dan berkelahi. Tapi semua pertanyaan itu terhenti ketika Ross muncul dengan membawa senjata dan segera mengajak mereka masuk ke dalam rumah. Di kantor polisi yang telah hancur, Victoria menemukan tubuh Grant. Oleh sebab itu dia menghubungi Petey dan menceritakan kondisi di sana. Jadi meminta untuk dikirimkan senjata pada titik koordinat yang akan dia berikan. Di tempat berbeda, Adrian mendatangi sebuah truk yang dipenuhi oleh agen tidur, termasuk Lover yang selamat dari ledakan di kantor polisi. Melihat kondisi Lover yang terluka akibat serangan Mike, maka Adrian memutuskan untuk mengirim Lover dan sejumlah agen lain mengejar Mike. Di rumahnya, Ross menyalakan TV yang menyiarkan berita mengenai kota yang di lockdown akibat adanya penyebaran wabah virus monyet. Parahnya lagi, Victoria dan Mike dituduh sebagai pembawa virus tersebut, sehingga meminta siapapun yang melihat mereka segera menghubungi nomor yang diberikan. Hal ini tentu saja membuat rekan-rekan Mike panik dan sempat terjadi ketegangan. Namun dengan mudah Mike merebut senjata dari tangan Ross. Walaupun begitu, Mike bersedia dikarantina pada sebuah ruangan di rumah Ross untuk meredakan ketegangan mereka. Tetapi memohon agar Ross tidak menghubungi nomor telepon di TV tadi. Di waktu yang sama, Victoria menerima kiriman senjata dan sejumlah dokumen dari Petey. Di sana ia menyadari kalau agen-agen rahasia CIA yang Adrian gunakan merupakan orang-orang dengan masalah kesehatan mental. Sayang Adrian yang mengetahui hal itu segera menghubungi Petey dan mengancamnya atas tindakan pengkhianatan terhadap CIA. Alhasil ketika Victoria menghubunginya, Petey terpaksa menolak untuk membantu lagi. Selang beberapa waktu, seorang agen kiriman Adrian tampak tengah mengalirkan gas beracun ke dalam rumah Ross. Sedangkan agen lain menyusup masuk dan langsung menghabisi rekan-rekan Mike. Tak lama setelah itu, seorang agen masuk ke ruang karantina dan menyerang Mike. Ketika Mike sibuk menghabisi agen tersebut, Phoebe segera mengambil masker oksigen yang terlempar dan menarik Mike yang hampir kehilangan kesadaran keluar, serta menghabisi satu agen yang mengalirkan gas beracun. Melihat kondisi Mike yang semakin lemah, dengan cepat Phoebe mengambil penawar dari agen tadi dan menyuntikkannya ke Mike. Phoebe berkata, gas itu akan menyebabkan Mike merasa lelah, jadi memintanya untuk tetap sadar karena dia akan mati bila tertidur. Dalam kondisi setengah sadar, Mike teringat momen-momen indah bersama Phoebe hingga akhirnya siuman. Namun bersama dengan itu pula Mike curiga kepada Phoebe dan bertanya bagaimana ia mengetahui tentang gas tersebut. Alhasil Phoebe mengaku bahwa dia adalah CIA yang ditugaskan untuk memata-matai Mike sejak 5 tahun silam. Merasa dikhianati oleh gadis yang sangat dicintainya, sontak Mike menjadi kecewa dan memutuskan pergi. Tapi Phoebe terus mengejarnya hingga sampai ke mobil. Di sini Phoebe berusaha menjelaskan bahwa tidak semua yang ia katakan adalah bohong, sehingga meminta diberi satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya. Malang tiba-tiba sebuah Humvee menabrak mobil mereka hingga terjungkal. Kemudian Lover keluar dari Humvee dan menyeret Phoebe, lalu menuangkan bahan bakar ke seluruh mobil dan membakar mobil tersebut. Di tengah kobaran api, tanpa diduga Victoria datang menyelamatkan Mike tepat sebelum mobil itu meledak. Lover selanjutnya menggiring Phoebe ke hadapan Adrian. Melihat Adrian, tentu saja Phoebe sangat marah karena sepengetahuannya Adrian memiliki jabatan yang setara dengannya di CIA. Tapi Adrian menjelaskan, Phoebe telah melakukan pembangkangan dalam menjalankan misi, jadi harus ditangkap. Di tempat berbeda, Victoria menjelaskan bahwa Mike pernah ditangkap karena kepemilikan rumput liar saat berusia 18 tahun. Guna menghindari hukuman, Mike menjadi sukarelawan program Ultra, yaitu eksperimen mengatasi pelaku pelanggaran. Sayangnya eksperimen itu membuat Mike gila, sehingga ia harus menutup program itu dan memberikan Mike identitas baru. Victoria juga mengaku terpaksa membuat Mike berpikir lambat dan fobia untuk meninggalkan kota. Tapi semua itu dilakukannya untuk melindungi Mike. Namun pembicaraan mereka terhenti akibat seorang pria memergoki mereka dan menghubungi pihak militer, yang akhirnya melaporkan kepada Adrian bahwa Mike masih hidup. Mendengar itu, Adrian memerintahkan Petey mengirimkan drone tempur untuk melacak serta meledakkan Mike dan Victoria. Sementara itu Mike yang sudah merasa lelah akhirnya kembali ke rumah dan siap menerima kematiannya. Di sini Victoria menjelaskan kalau Phoebe bukanlah mata-mata, melainkan ditugaskan untuk menjaga Mike. Dia juga seharusnya sudah dipindahkan sejak program Ultra ditutup, tetapi memilih untuk tinggal bersama Mike dan menyerahkan segalanya. Namun tiba-tiba mereka diserang oleh sejumlah agen sehingga mereka harus bertahan.
Mike berhasil menghabisi agen terakhir. Drone yang dikirimkan oleh PT mulai mendekati rumah Mike. Hanya saja PT memutuskan untuk tidak menekan tombol, sehingga serangan drone itu pun dibatalkan. Setelah kegagalan tersebut, Adrian menghubungi Mike dan memintanya datang ke parkiran sebuah supermarket untuk menukarkan diri dengan Phoebe. Hanya saja Mike malah terlihat datar dan tidak peduli bila Adrian menghabisi Phoebe. Namun setelah mendengar suara Phoebe yang menyatakan bahwa dia sangat mencintai Mike dan sekarang Mike bebas untuk pergi, maka seketika itu pula pikiran Mike berubah dan bertekad untuk menyelamatkannya. Selang beberapa waktu, Adrian memerintahkan semua agen tidur untuk bersiap menyergap Mike. Tapi secara mengejutkan, Mike menyerang mereka dengan puluhan kembang api. Dan begitu Mike menerobos ke dalam toko, maka pertempuran yang sangat sengit pun terjadi. Menyaksikan semua agennya tewas, maka Adrian memerintahkan Lover menghabisi Mike, sedangkan dia pergi membawa Phoebe. Dari situ Mike harus berusaha bertahan dari setiap serangan Lover hingga berhasil mengalahkannya. Namun ketika Mike hendak menghabisinya, Lover meminta maaf dan mengaku tidak dapat mengendalikan apa yang dia lakukan. Lover juga mengakui kalau Mike lebih baik dari dia. Mendengar itu, Mike memutuskan untuk membiarkan Lover pergi. Sementara dalam pelarian, tanpa Adrian sadari, Phoebe berhasil melepaskan borgol dan langsung menghajarnya. Tak berselang lama, Victoria datang mencekik Adrian. Hanya saja saat Victoria hampir mencekik Adrian sampai mati, tiba-tiba seorang pria datang menghentikannya. Rupanya pria bernama Kruger ini adalah atasan mereka berdua. Phoebe selanjutnya menemukan Mike yang terduduk lemah dan memapanya keluar dari tempat itu. Malang begitu di luar, ternyata tim SWAT, polisi dan tentara bersenjata lengkap sudah menghadang mereka. Di tengah cahaya laser senjata yang mengarah kepada mereka, Mike menggunakan kesempatan itu untuk melamar Phoebe. Manakala Phoebe menerima lamaran tersebut, tiba-tiba keduanya disetrum dengan taser hingga tumbang. Esokan hari di sebuah hutan, Kruger menegur Victoria karena tindakannya mengaktifkan Mike telah menyebabkan banyak kematian orang tidak bersalah. Tapi Kruger mengetahui bahwa keputusan Victoria itu adalah untuk menghentikan tindakan Adrian yang melakukan operasi tersebut tanpa persetujuan darinya. Alhasil Kruger langsung menghabisi Adrian saat itu juga. Kruger kemudian memerintahkan Victoria untuk kembali menonaktifkan Mike atau akan bernasib sama seperti Adrian. Mendengar itu, Victoria menjelaskan Mike adalah aset yang sangat berguna bagi pemerintah karena telah terbukti mampu menghabisi 17 orang agen terbaik CIA seorang diri. Jadi meminta Kruger memberi kesempatan kepada Mike. Dan dari sinilah adegan kembali ke awal film, di mana ternyata Mike diberikan sebuah misi rahasia. 6 bulan kemudian di Filipina, Mike dan Phoebe tampak berada di sebuah hotel mewah. Mike lantas meninggalkan Phoebe di meja resepsionis dan masuk ke sebuah lift, di mana secara mengejutkan dua orang pria langsung membekapnya. Di situ terungkap bahwa Victoria dan PT mengawasi mereka dari kamera tersembunyi, dan itu merupakan misi yang sedang mereka jalankan untuk membuktikan kemampuan Mike. Mike kemudian dibawa ke sebuah tempat untuk menghadap seorang ketua geng. Ketua geng ini tentunya meremehkan tampang Mike yang terlihat culun.